Materi 4, seri administrasi dan manajemen logistik, pengorganisasian kegiatan kantor. Materi yang didapat pada program keahlian, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pada pengorganisasian dan kantor, kita ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu pengertian dari organisasi dan pengorganisasian. Organisasi adalah suatu entitas yang terstruktur, terdiri dari orang-orang, sumber daya, dan proses yang tentunya di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi ini bisa berupa perusahaan, lembaga, atau kelompok yang di dalamnya terdapat struktur dan juga hierarki tertentu. Organisasi ini adalah bentuknya entitas yang terstruktur. Ada orang-orang, ada sumber daya, dan ada proses yang di dalamnya bekerja bersama-sama. Kemudian pengorganisasian itu merujuk pada proses merancang, mengelola, dan mengatur struktur serta hubungan di dalam suatu organisasi. Ini melibatkan penentuan tugas, pembagian tanggung jawab, serta distribusi wewenang dan keputusan agar organisasi dapat beroperasi secara efektif dan juga efisien. Jika tadi organisasi adalah entitas yang terstruktur, maka pengorganisasian itu merupakan proses merancang atau proses mengelola organisasi tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada 8 prinsip dasar organisasi, diawali dari prinsip tujuan, yang maknanya organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi, jadi tertulis untuk memberikan arah dan fokus kepada seluruh anggotanya. Wujud sederhananya seperti visi misi dalam organisasi. Dan visi misi itu memang harus dipahami, harus dimengerti oleh semua anggota dalam organisasi tersebut agar mereka bisa mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan. B. Prinsip kesatuan fungsi, di mana setiap tugas dan fungsi dalam organisasi harus saling terkait dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Saling berkesinambungan antara tugas individu dan juga fungsi organisasi itu sendiri. Yang C, prinsip hubungan individual. Hubungan antar individu dalam organisasi tentu harus dijalin dengan baik untuk membangun kerjasama dan komunikasi yang efektif. D, prinsip kesederhanaan. Kesederhanaan ini merujuk pada struktur organisasi. Struktur organisasi itu kita buat sederhana agar mudah dipahami dan dijalankan oleh anggota organisasi. Tentu prinsip kesederhanaan ini tidak terlepas dari poin ke E, yaitu prinsip wewenang, di mana kita menekankan pentingnya penentuan wewenang dan tanggung jawab secara jelas untuk menghindari kebingungan. Struktur organisasi memang harus sederhana, tetapi bukan berarti meleburkan atau mensederhanakan kewenangan. Kewenangan, tugas pokok, dan fungsi juga memang harus didetailkan antar individu, agar antar individu dalam organisasi tidak memiliki kebingungan, tidak merasakan kebingungan dalam menjalankan tugasnya. F. Prinsip laporan kepada atasan tunggal. Setiap anggota organisasi sebaiknya melapor pada satu atasan langsung untuk menghindari konflik perintah serta memudahkan koordinasi. Ada satu sosok yang dianggap sebagai atasan tunggal, di mana ini menjadi sosok yang menghimpun atau mengumpulkan berbagai laporan dari individunya, bawahannya seperti itu. Yang G, prinsip pengawasan dan kepemimpinan. Mendorong adanya sistem pengawasan yang efektif dan kepemimpinan yang memotivasi untuk memastikan kinerja yang baik. Yang H, prinsip jangkauan pengawasan. Menentukan sejauh mana seorang pemimpin dapat mengawasi dan mengendalikan bawahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Keputusan utama organisasi. Keputusan utama adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Jadi bagaimana keputusan itu dapat diambil, tentu keputusan itu diambil dengan melewati proses yang matang, melalui tahapan yang jelas juga, mulai dari mengidentifikasi masalah yang muncul, melakukan pencarian alternatif yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian melakukan penilaian dari alternatif yang sudah dikembangkan, kemudian menentukan pilihan yang terbaik dari alternatif-alternatif yang sudah dikembangkan tadi. Ketika sudah terpilih, maka laksanakan pilihan yang dipilih, dan yang terakhir yang cukup penting juga yaitu lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil. Asas pengorganisasian ada 3, sentralisasi, desentralisasi, dan juga campuran. Sentralisasi
terjadi ketika keputusan dan kewenangan terkonsentrasi pada tingkat puncak atau pusat kontrol organisasi. Unit kerja pada organisasi terdapat satu unit kerja yang memang fokus membahasnya. Sentralisasi memiliki ciri-ciri keputusan utama dibuat oleh manajemen tingkat atas, wewenang terpusat, sehingga tingkat bawahan memiliki keterlibatan yang terbatas karena memang sudah tersentral dari pusat tadi. Kontrol dan pengawasan kuat karena berawal dari puncak organisasi. Kemudian untuk asas desentralisasi terjadi ketika keputusan dan kewenangan didistribusikan ke tingkat yang lebih rendah dalam struktur organisasi. Ciri-cirinya, keputusan dapat dibuat oleh manajemen di berbagai tingkat hierarki. Jadi jika di organisasi tersebut ada kelompok-kelompok, maka kelompok-kelompok tersebut memiliki manajemennya sendiri-sendiri dan manajemennya tersebut atau pimpinan di masing-masing unit organisasi tersebut bisa memiliki keputusan, bisa membuat keputusan. Wewenang tersebar di seluruh organisasi dan memberikan lebih banyak keterlibatan dan tanggung jawab pada tingkat bawahan. Sentralisasi dan desentralisasi tentu memiliki kelemahan dan juga kelebihan tergantung dari kebutuhan organisasi dan juga bentuk organisasi itu sendiri. Dan asas pengorganisasian kantor yang ketiga yaitu pengorganisasian campuran atau kita kenal dengan istilah desentralisasi parsial. Model campuran ini menggabungkan elemen sentralisasi dan desentralisasi dalam struktur organisasi. Ciri-cirinya, beberapa keputusan memang dibuat secara sentral, sementara keputusan-keputusan lainnya ada beberapa keputusan yang didelegasikan ke tingkat bawahannya. Jadi ada rasio, ada porsinya. Mana keputusan-keputusan yang dibuat oleh sentral dan mana keputusan yang dibuat oleh tingkat di bawahnya. Kewenangan terdistribusi secara selektif berdasarkan kebutuhan dan karakteristik tugas, serta mencari keseimbangan antara kontrol pusat dan fleksibilitas lokal. Tidak sepenuhnya diatur oleh manajemen tingkat atas, tapi manajemen di tingkat bawahnya juga punya andil atau punya keterlibatan. Pengorganisasian kantor ini ada 6 poin. Diawali dari perumusan tujuan atau sasaran. Organisasi itu harus jelas dalam menetapkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai untuk memberikan arah dan fokus kepada anggota. Pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dibagi secara efisien di antara anggota organisasi agar setiap individu dapat fokus pada pekerjaan yang sesuai. Delegasi kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab didelegasikan secara tepat kepada individu atau unit kerja agar keputusan dapat diambil di tingkat yang sesuai. Rentang kekuasaan menentukan sejauh mana suatu tingkat manajemen dapat mengawasi dan mengendalikan tugas dan keputusan dalam organisasi. Jadi ada standar-standarnya, ada penentuannya sejauh mana tingkat manajemen dapat mengawasi dan mengendalikan. Kesatuan perintah dan tanggung jawab di mana mendorong adanya satu jalur perintah yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi untuk menghindari kebingungan dan konflik. Koordinasi memastikan kerjasama yang efektif antara bagian atau individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama dan tentunya menghindari tumpang tindih atau ketidakselarasan dalam kegiatan kerja. Ada 5 istilah dalam pengorganisasian kantor. Kompleks ini dianggap sebagai sesuatu yang banyak unsur atau bagian yang terkait dan dinilai sebagai sesuatu yang rumit dalam strukturalnya. Lazim ini merujuk pada sesuatu yang umum, biasa, atau sering terjadi. Jadi norma yang umum diterima pada masyarakat. Manajer merupakan seorang yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memimpin suatu tim, proyek, atau organisasi. Tugasnya mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan pengawasan. Stabilitas mengacu pada kondisi ketenangan, kestabilan, atau ketidakberubahannya suatu sistem atau situasi dalam jangka waktu tertentu. Warkat merupakan dokumen atau surat-surat. Demikian materi berkaitan dengan perorganisasian kantor. Sekian dan terima kasih.